Halo channel lovers. Kematian artis adalah salah satu topik menarik untuk dibahas. Apalagi jika yang meninggal adalah mereka idola yang rasa-rasanya belum ada yang bisa menggantikan talenta mereka hingga sekarang. Nah, berikut ini channel Jon TV mau membahas deretan artis yang meninggal secara tragis justru di puncak karir mereka. Kepergian mereka di masa kejayaan ditambah lagi dengan usia mereka saat itu yang masih muda belia, membuat para fans sangat terpukul. Mau tahu siapa saja? Simak sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya juga, agar kalian terus tahu apa yang baru dari dunia hiburan. Alda Risma. Salah satu kepergian artis yang pernah menghebohkan dunia hiburan adalah kepergian penyanyi cantik Alda Risma. Alda Risma Elvariani adalah seorang aktris dan penyanyi kenamaan tanah air di masanya. Dia ini populer berkat lagu Aku Tak Biasa, Patah Jadi Dua, Tak Kusangka, dan lain-lain. Mirisnya, Alda Risma ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel Grand Menteng, Jakarta Timur pada tanggal 12 Desember tahun 2006 silam. Ia pun dibunuh oleh kekasihnya sendiri bernama Ferry Surya Prakasa, yang tak lain adalah kakak kandung dari aktor Ferry Salim. Dalam tubuh Alda ditemukan 20 bekas suntikan obat terlarang. Akibatnya Ferry pun dituntut 8 tahun penjara, namun sudah bebas kembali pada Mei 2011 lalu telah mendapatkan remisi 19 bulan masa penahanan. Penyanyi bertubuh seksi itu pun meninggal di usia 24 tahun serta di puncak popularitasnya. Alda pun dimakamkan di TPU Blender, Bogor, Jawa Barat. Sukma Ayu. Penikmat hiburan era awal 2000-an pasti kenal dengan sosok Sukma Ayu. Dia tak lain adalah putri kandung mendiang aktris senior Nani Wijaya. Sukma Ayu merupakan seorang aktris dan penyanyi kelahiran 10 November 1979. Namanya populer setelah membintangi sinetron fenomenal Kecil-Kecil Jadi Manten tahun 2002, memerankan karakter Ronaldo Wati atau Rohaye. Sukma Ayu meninggal dunia pada tanggal 25 September tahun 2004 di usia 24 tahun di masa kejayaan karirnya. Sukma Ayu meninggal setelah mengalami koma selama 5 bulan 16 hari di Rumah Sakit Medistra. Ada dugaan malpraktik saat itu atas kematian Sukma Ayu. Namun, pihak Rumah Sakit Medistra menepis kabar tersebut. Berita lain mengatakan jika Sukma meninggal karena gagal jantung. Suatu hari Sukma jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Awalnya diduga kelelahan, namun malah terbaring lama di rumah sakit hingga dinyatakan koma. Jaringan saraf dan otak tak lagi berfungsi dengan baik akibat tak sadarkan diri terlalu lama. Sukma Ayu pun dimakamkan di TPU Batu Tapak, Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Adi Firansyah. Siapa yang tak kenal pria tampan yang satu ini? Sosok Adi Firansyah sangat digemari khususnya kaum hawa di era tahun 2000-an. Ia adalah raja FTV yang banyak bermain dalam banyak judul FTV dan sinetron. Adi Firansyah lahir pada tanggal 26 September tahun 1984. Ia adalah seorang aktor dan bintang iklan berdarah Minang yang populer di tahun 2000-an. Memiliki wajah tampan rupawan membuat Adi banyak mendapatkan tawaran bermain FTV dan sinetron di eranya. Namun sayang, di masa puncak popularitasnya, aktor muda ini malah meninggal dunia. Adi Firansyah meninggal setelah mengalami kecelakaan pada tanggal 23 Desember 2006 silam. Adi dikabarkan menabrak seorang bocah yang hendak menyeberang untuk memutar balik daerah Hamkam, Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Adi meninggal dunia di usia muda yaitu 22 tahun. Adi pun dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sebulan sebelum meninggal, Adi bercerai dari istrinya namun memiliki seorang putri bernama Safia Jagita Firansyah yang kini sudah beranjak remaja. Andi Liani. Di tahun 90-an dunia hiburan banyak dihiasi oleh mereka penyanyi rock. Nah, salah satu penyanyi rock kenamaan saat itu adalah Andi Liani. Mungkin bagi generasi sekarang beliau ini sudah tak familiar lagi, namun bagi anak 90-an pasti pada kenal. Julie Henry bin Saleh Rahim atau populer dengan nama Andi Liani merupakan seorang penyanyi kenamaan kelahiran Tanjung Pinang 19 Juli 1964. Salah satu lagu yang mengangkat nama Andi Liani di masanya adalah lagu berjudul Sanggupkah. Lagu tersebut bahkan mendapatkan penghargaan BASF Award sebagai The Best Selling Album Sanggupkah tahun 1993. Kemudian tahun berikutnya ia menggarap sebuah album lagi berjudul Antara Kita yang juga meledak di pasaran. Namun sayang, takdir berkata lain. Andi Liani tidak ditakdirkan berumur panjang dan tak lama menikmati masa-masa keemasannya. Andi Liani meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1995 setelah mengalami kecelakaan mobil di Karawang.
Mobil yang dikendarainya menabrak pohon dan tubuhnya pun terjepit di antara kursi mobil dan setir. Andi Liani dimakamkan di TPU Taman Bahagia Tanjung Pinang, diantar oleh ribuan fansnya. Andi bukan tak sanggup bersaing dunia hiburan, namun takdir membuatnya berumur pendek. Poppy Mercury. Poppy Yospidawati atau populer dengan nama Poppy Mercury merupakan seorang penyanyi slow rock bersuara tinggi kelahiran 15 November tahun 1972. Nama Mercury sendiri diambil dari grup musik legendaris Hollywood Queen, Freddie Mercury yang merupakan idolanya. Poppy juga dikenal karena persahabatannya dengan mendiang Nike Ardilla. Nama Poppy Mercury sendiri populer berkat banyak lagu hits yang bahkan hingga sekarang masih digandrungi, sebut saja seperti Hati Siapa Tak Luka, Surat Undangan, Antara Jakarta dan Penang, Terlambat Sudah, Antara Kau Dia dan Aku, dan masih banyak lagi lainnya. Tak hanya di Indonesia saja, Poppy Mercury juga populer di negeri jiran Malaysia. Bahkan nih guys, dia pernah berdua dengan penyanyi Salim Iklim dalam lagu Suci Dalam Debu pada tahun 1991. Ia juga pernah berduet dengan Pangeran Dangdut Abim Ngesti dalam lagu Ku Genggam Dunia pada tahun 1992. Di saat ia sedang menikmati hasil kerja kerasnya, Poppy malah sakit-sakitan hingga kemudian dikabarkan meninggal dunia di usia 22 tahun pada tanggal 28 Agustus 1995 di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung akibat komplikasi penyakit MAH, bronkitis atau radang tenggorokan, serta rematik yang dideritanya. Sebelum meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 1995, Poppy masih sempat menggelar konser di Kota Padang dalam keadaan kurang sehat demi bisa menyapa para fansnya karena takut kecewa. Nah, sama seperti lainnya, Poppy juga tidak ditakdirkan berumur panjang guys. Poppy pun dimakamkan di TPU Sirna Raga Bandung, Jawa Barat. Abim Ngesti. Setelah dunia film sinetron, penyanyi slow rock dan pop, dunia dangdut juga tak ketinggalan membawa berita duka. Dia adalah sang pangeran dangdut bernama Abim Ngesti. Abim Ngesti adalah seorang penyanyi dangdut kenamaan di eranya guys. Ia lahir di Jepara pada tanggal 30 Oktober 1978. Ia adalah satu-satunya penyanyi cilik kala itu yang terus terang meniti karirnya sebagai seorang penyanyi dangdut. Sepanjang hidupnya, Abim telah banyak mengeluarkan lagu-lagu hits dan meledak di pasaran. Sebut saja seperti Pangeran Dangdut, Ini Zaman Uang, Ini Dangdut, Dahsyat, Sonia, Gadis Baliku, dan masih banyak lagi lainnya. Beberapa lagunya bahkan mendapatkan penghargaan seperti BASF Award dan HDX Award. Dahsyat merupakan album terakhirnya yang dirilis oleh Abim Ngesti pada tanggal 15 Juli 1995 atau tepatnya 35 hari sebelum ajal menjemput. Abim Ngesti meninggal secara tragis saat beranjak remaja di usia 16 tahun dan di masa-masa kejayaannya. Abim Ngesti meninggal setelah mengalami kecelakaan parah di tol Jakarta Cikampek pada tanggal 19 Agustus 1995. Nah, dalam kecelakaan itu Abim Ngesti tak sendirian guys, namun ada ibunya, adiknya, sepupunya, dan juga pamannya bernama Kaswito yang sekaligus menjadi supir juga ikut menjadi korban. Abim Ngesti pun dimakamkan di Desa Kaliputu, Kudus, Jawa Tengah. Nike Ardilla. Nah, nama yang satu ini bisa dibilang nama yang abadi ya guys, dalam artian selalu diingat dan dibicarakan lintas generasi hingga sekarang. Dibandingkan dengan artis-artis yang disebutkan sebelumnya, yap, dia adalah Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau populer dengan nama Nike Ardilla. Ia merupakan seorang model, penyanyi, aktris kelahiran 27 Desember 1975 di Bandung, Jawa Barat. Memiliki suara melengking merdu dan paras cantik dan ayu, membuat Nike Ardilla banjir tawaran bernyanyi dan bermain sinetron serta film. Sudah banyak sekali lagu yang dia bawakan semasa hidupnya yang pastinya meledak di pasaran dan mendapatkan banyak penghargaan. Beberapa lagu-lagu Nike Ardilla misalnya Seberkas Sinar, Bintang Kehidupan, Nyalakan Api, Matahariku, Duri Terlindung, Sandiwara Cinta, dan lain-lain. Ia juga banyak bermain film dan sinetron misalnya Gadis Foto Model 1989, Cinta Anak Muda 1990, Olga dan Sepatu Roda 1991, None 1993, Bunga Kampus 1992, Sikabayan 1992, dan masih banyak lagi lainnya.
Niki Ardila meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1995 di usia 19 tahun di masa-masa puncak popularitasnya. Ia meninggal setelah mengalami kecelakaan tunggal di mana mobil Honda Civic miliknya dengan plat D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Edi Marta Dinata. Niki mengalami luka parah di kepala dan memar di bagian dadanya. Niki Ardila pun dimakamkan di TPU Imba Nagara Ciamis, Jawa Barat. Nah guys, hingga kini Niki adalah satu-satunya artis yang mana hari kelahiran dan kematiannya selalu dirayakan oleh para fans fanatiknya yang rela datang dari berbagai daerah. Nah guys, itulah dari deretan artis yang meninggal di usia muda belia dan berada di puncak popularitasnya. Kalau dilihat-lihat sih hampir semuanya meninggal secara tragis ya guys. Ya, hidup dan mati memang ada di tangan Tuhan. Semoga amal ibadah mereka semasa hidupnya diterima oleh Yang Maha Pencipta. Nah guys, sekian dulu informasi yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kalau kalian siapa nih fans kalian guys? Tulis di kolom komentar saja ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.